Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk video kali ini, kita akan belajar materi kelas 8 bab 3, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Kepada anak didikku semua, persiapkan diri kamu untuk bisa mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Untuk mengawali pembelajaran kita bernyanyi dari PKJ nomor 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan mulai membahas materi kita. Kita mulai dari pengertian berputus asa. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah memelihara kita dengan sangat baik. Pernahkah kamu khawatir? Atau mungkin seringkah kamu khawatir? Hal apa yang sering membuatmu khawatir? Ada beberapa hal yang mungkin sering membuat manusia atau siswa seperti kamu merasakan khawatir dalam hidupnya. Mungkin ada di antara kamu yang mengkhawatirkan tentang masa depanmu, mengkhawatirkan tentang sekolahmu, atau mengkhawatirkan tentang biaya pendidikan. Atau mungkin ada masalah lain yang membuatmu khawatir dalam hidup. Mungkin ada masalah keluarga, masalah pribadi, dan lain sebagainya. Ketika kalian khawatir, ketika rasa khawatir itu muncul dalam pikiranmu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan ketika rasa khawatir itu muncul dalam hati dan pikiranmu? Apakah lari ke hal-hal negatif? Atau ke hal-hal yang tidak bagus seperti merokok. Ada orang beranggapan dengan merokok maka rasa khawatir dan masalahnya akan hilang. Atau ada yang lari ke main game
atau ke minuman-minuman keras, atau sebaliknya. Ketika rasa khawatir datang, kita lari kepada Tuhan. Apakah kita mencari dan sujud dalam hadirat Tuhan? Kekhawatiran itu muncul adalah sesuatu hal yang sangat wajar, sesuatu hal yang sangat manusiawi. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, janganlah khawatir akan hidupmu. Mengapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita? Setidaknya ada 3 pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33. Kita lihat pesan yang pertama, yaitu jangan khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Kita bisa lihat di sini ada gambar burung-burung. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mungkin kita sering melihat burung-burung yang berterbangan atau bahkan hinggap di pohon-pohon. Tidak ada manusia yang memeliharanya, tetapi Tuhanlah yang memelihara burung-burung itu. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Kita sebagai manusia jauh melebihi burung-burung itu. Pemeliharaan Tuhan terhadap manusia jauh melebihi pemeliharaan Tuhan kepada burung-burung itu. Kita lihat juga bunga yang sangat indah. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari burung itu. Itu di ayat yang ke-29. Siapa yang memelihara? Siapa yang membuat bunga itu sungguh indah? Tuhan yang memelihara. Sedangkan kita manusia yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan, yang diciptakan dengan sempurna. Kita itu adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita dalam kekurangan. Jawabnya tidak. Makanya Tuhan berfirman, jangan khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Pesan yang kedua adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadikanlah Tuhan yang pertama dan yang paling utama dalam hidupmu, maka kamu tak akan pernah menjadi yang terakhir. Utamakan Tuhan, maka urusan hidup kita yang lain akan ditolong oleh Tuhan. Percayalah, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Siapakah yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Atau apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Hobi kita kah? Teman kita kah? Atau mungkin orang tua kita? Terlepas daripada semua itu, yang menjadi utama dan prioritas dalam hidup kita haruslah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lihat pesan yang ketiga. Jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita lihat, banyak orang khawatir tentang masa depannya, sehingga bekerja keras dengan mengabaikan kesehatannya. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur serta istirahat yang cukup. Gaya hidup seperti itu justru akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti jantung, diabetes, stroke, dan lain-lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa orang yang terlalu khawatir dengan masa depannya, ini terlalu khawatir dengan masa depannya, besok yang akan dilaluinya, itu biasanya akan bekerja tanpa mengenal waktu. Dia akan bekerja keras, mengabaikan kesehatannya, agar dia bisa, dalam bayangannya dia akan bisa memenuhi segala kebutuhannya untuk hari besok, dan besoknya. Tetapi ini tidak sesuai dengan pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan, janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok akan mempunyai kesusahannya sendiri.
Allah Bapa akan memenuhi semua yang kita butuhkan apabila mengandalkan pertolongan Allah dengan ketentuan. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Ini dia. Jadi Allah akan memenuhi itu jika memang itu kita butuhkan. Ya. Terkadang apa yang kita inginkan belum tentu itu kita butuhkan. Ya, jadi apa yang kita butuhkan itu Tuhan sudah lebih tahu apa yang kita perlukan. Maka Tuhan Allah Bapa akan memberikan itu, akan memenuhi itu jika memang kita membutuhkannya untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan untuk semakin berkarya demi kebaikan sesama. Ketentuan yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Ya, Allah akan memberikan itu, yang kita butuhkan itu, dengan catatan bahwa yang kita butuhkan itu adalah untuk kebaikan kita dan orang-orang di sekitar kita. Ketentuan yang ketiga, Allah Bapa akan memenuhi apabila kita gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan dan letak keterbatasan manusia itu adalah ketika ia merasa lelah dan menganggap apa yang dibutuhkannya harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Ibu kasih contoh seperti ini. Misalnya kalian anak SMP, kalian pengen punya kendaraan ke sekolah karena mungkin merasa capek berjalan kaki. Kamu mungkin menginginkan sepeda motor atau bahkan menginginkan mobil sebagai kendaraan untuk ke sekolah. Kalau orang tua kalian mampu, mungkin bisa saja membelikannya. Tetapi kalau orang tua kalian belum mampu, masa sih harus memaksa? Anak SMP harus memaksa orang tua untuk membeli kendaraan agar tidak capek berjalan kaki ke sekolah. Atau kamu malah memaksa Tuhan untuk memberikan yang kamu inginkan itu. Padahal sebenarnya bahkan dari segi umur, kamu belum layak untuk mendapatkannya, untuk memakainya. Karena dari segi umur, berumur 17 tahun ke atas, baru berhak mempunyai surat izin mengemudi. Itu ya, agar bisa mengendarai sepeda motor atau bahkan mobil. Jadi kalian belum layak untuk mendapatkannya. Ya, belum layak untuk mendapatkannya. Dan kamu belum berhak. Artinya, kalau memang belum bisa, nikmati saja berjalan kaki, nikmati saja naik sepeda yang kamu punya. Dan mungkin itu akan lebih menyehatkan kamu. Jadi jangan pernah kamu memaksakan orang tua atau bahkan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan kamu itu. Karena Tuhan Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan saat ini dan apa yang akan kamu butuhkan untuk besok dan masa depanmu. Nah, sekarang kita masuk rangkuman ya. Dari yang sudah Ibu jelaskan, dari materi kita yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita buat rangkuman seperti ini. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa melihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita.
Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Nah, kita sampai kepada evaluasi, ya. Ini evaluasi tujuannya untuk mengukur sampai di mana pemahamanmu tentang materi kita pada video kali ini. Yang pertama, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Yang kedua, menurutmu apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Yang ketiga, mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Dan yang keempat, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa? Jadi kepada anak didik ibu, kamu kerjakan ini evaluasinya, menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan ini, agar ibu tahu bagaimana dan sudah sampai di mana pemahamanmu tentang materi ini. Demikianlah video pembelajaran kita untuk kali ini. God bless and thank you.